Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita, dan semoga kedatangan kita tidak sia-sia, tidak percuma, tetapi apapun keadaan kita waktu datang, semoga pada malam hari ini saat kita mendengarkan firman Tuhan, ada firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita. Seperti demikian, amin. Haleluya. Pada malam hari ini saya akan membawa saudara di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Ini merupakan firman penggembalaan buat kita di tempat ini. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, kita sekarang memeriksa firman Tuhan tentang jemaat demi jemaat dari 7 jemaat di Asia, yang merupakan gambaran tentang jemaat Tuhan pada akhir zaman yang Tuhan selidiki, yang Tuhan kuduskan satu jemaat demi jemaat. Tuhan tidak kemudian sapu rata begitu saja, tetapi sebagaimana setiap jemaat itu bagaikan setiap individu dengan kekurangan dan kelebihannya, sehingga firman yang Tuhan nyatakan juga spesifik buat setiap jemaat. Tidak sama, sebab sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap jemaat, ya. Nah, kita lihat pada kitab Wahyu pasal yang kedua, kita akan baca pada ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Jemaat yang keempat adalah jemaat di Tiatira. Saya menunggu semua menemukan ayat-ayat ini dan ikuti dalam pembacaan ini. Walaupun pada malam hari ini saya akan lebih fokus pada bagian yang pertama, yaitu pada ayat yang ke-18, ya. Ada begitu luas, begitu banyak saya melihat bahan yang ada dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 18 sampai 29 ini, khususnya buat jemaat di Tiatira. Tetapi kita lihat satu demi satu. Saya mohon kesabaran saudara untuk mengikuti sedikit demi sedikit, satu demi satu apa yang Tuhan berikan buat kita, ya. Nah, kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-18 dalam Alkitab sudah bisa lihat sendiri, ya, dan baca buat masing-masing, ya. Ayat yang ke-18 tolong dibaca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api, ya, dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Ya. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya. Tetapi aku mencela engkau, ya, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ya. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, samar seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Jadi kita lihat di sini dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ada 4 jemaat, dan 4 jemaat ini saya melihat ini jemaat-jemaat yang luar biasa. Yang kalau kemudian kita bandingkan dengan keadaan kita itu, maka kita masih terlalu jauh dari keadaan dari 4 jemaat ini. Tetapi dari 4 jemaat ini, 3 jemaat mereka dalam kekurangan, bahkan kekurangan yang ada dalam kehidupan mereka adalah kekurangan yang sangat fatal. Sehingga dalam segala kelebihan mereka, kalau mereka tidak bertobat dari kekurangan mereka yang hanya sedikit dibandingkan dengan kelebihan mereka, maka
akan mereka kehilangan keselamatan. Seolah-olah apa yang mereka punya itu tidak ada artinya apa-apa. Dan oleh sebab itu, biarlah hari-hari ini yang harus kita mengerti. Jangan pernah merasa sudah sempurna sehingga kita kemudian mengukur-ngukur diri sendiri, merendah-rendahkan orang lain. Tetapi apa yang harus kita kerjakan di hari-hari ini? Rasul Paulus katakan, aku tinggalkan apa-apa yang di belakang dan aku mengejar, aku berlari sedemikian rupa untuk apa? Meraih apa yang ada di hadapanku, ya. Dan semoga ini yang harus kita mengerti. Dalam segala kekurangan kita, asal kita mau menerima teguran dari Tuhan, maka kekurangan-kekurangan itu akan digantikan dengan kesempurnaan yang dari Tuhan. Saudara demikian, amin. Nah, kita akan fokus pada bagian yang keempat ini, yaitu jemaat di Tiatira pada ayat yang ke-18. Di sini kita lihat ayat yang ke-18 ini, bagaimana dalam setiap jemaat Tuhan menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang sangat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap jemaat. Dan khususnya buat jemaat di Tiatira, ayat ini mengatakan, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi kita lihat khusus buat jemaat di Tiatira ini, Tuhan menampilkan diri sebagai anak Allah dengan firman-Nya. Dan kalau saya membaca ini sangat sesuai dengan topik yang kita baca, kita sedang mendalami hari-hari ini dalam kitab Ibrani pasal 1, bahwa ayat mengatakan pada akhir zaman ini. Tolong baca sebaiknya, sebab sebagai suatu keteguhan kita bahwa Allah akan berbicara kepada umatnya, tidak lagi melalui nabi-nabi, tetapi melewati anaknya yang berbicara dari surga, ya. Kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dan untuk jemaat di Tiatira, Tuhan berbicara sebagai anak Allah yang menyampaikan firman-Nya. Inilah firman dari anak Allah. Oh, haleluya, ya. Ayat yang pertama, kitab Ibrani pasal 1 ayat yang pertama. Semoga kita boleh mengerti ini untuk menyucikan kita. Ayat yang pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya. Maka pada zaman akhir ini, inilah zaman kita sekarang, Saudara. Seperti jemaat di Tiatira, itulah zaman kita sekarang. Tuhan mau berbicara secara langsung buat kita sekalian, ya. Apa itu? Maka pada zaman akhir ini, ya, Ia telah berbicara kepada kita, ya, dengan perantaran anaknya. Dengan perantaran anaknya, anak Allah. Inilah firman dari anak Allah. Teruskan. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak, ya, menerima segala yang ada. Ya. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Terima kasih. Dan kalau kita melihat di sini bahwa anaknya itu memiliki segala yang ada dan memiliki kuasa yang sangat besar, di mana segala alam semesta, segala sesuatu yang ada itu diciptakan oleh anaknya lewat firman-Nya. Dan semoga kalau kita memperhatikan itu, maka kita akan melihat apa-apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, apa-apa yang tidak mungkin dimengerti oleh manusia, Allah akan kerjakan lewat firman anaknya itu untuk merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin. Saudara demikian, amin. Segala kekurangan, segala aib, segala cacat celah yang tidak mungkin ditutup-tutupi lagi. Sebab orang tidak mungkin, manusia tidak mungkin merubah masa lalunya. Masa lalu tetap masa lalu, tapi Allah itu mampu, sangat mampu merubah masa lalu kita dari masa lalu yang kelam boleh menjadi masa lalu yang sudah diputihkan. Sebagaimana kita perjanjian lama, kitab Yesaya mengatakan, walaupun masa lalumu merah seperti kermisi, ya, merah seperti kain kesumbah, aku akan buat putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Saudara demikian, amin. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan ini. Nah, kemudian kita lihat pada ayat yang ke-18, seperti apa anak Allah itu ditampilkan. Ada dua perkara yang ditampilkan di sini. Penampilan dari Yesus sebagai anak Allah yang berfirman buat jemaat di Tiatira, yaitu yang pertama disebutkan bahwa matanya bagaikan apa, Saudara? Sudah baca tadi, bagaikan apa? Nyala api. Dan kakinya bagaikan tembaga.
Dan sebenarnya apa yang diungkapkan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 merupakan pengulangan. Kita akan lihat pada ayat yang pertama, pasal pertama, Wahyu pasal pertama, waktu Yesus ditampilkan sebagai imam besar, maka penampilannya persis seperti apa yang diperlihatkan kepada jemaat di Tiatira. Ayat yang ke-14, perhatikan, ayat yang ke-14. Kepala dan rambutnya Atau putih. ayat yang ke-13 supaya sudah bisa melihat ini ya. Ayat yang ke-13 mulai. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu Ya. ada seorang serupa anak manusia, Ya. berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, Ada jubah yang panjangnya sampai di kaki. dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih meta, Terus dan matanya bagaikan nyala api, bagaikan nyala api, dan kakinya dan mengkilap bagaikan tembaga membara mengkilap bagaikan tembaga yang membara. di dalam perapian. Ya. Suaranya bagaikan desau air bah. Terima kasih. Pada bagian ini disebutkan matanya bagaikan nyala api dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang di dalam perapian. Sedang menyala-nyala, sedang di dalam pemurnian. Nah, perhatikan di sini, ini berbicara tentang apa? Perhatikan firman yang menyatakan anak Allah dengan mata yang menyala dan kaki bagaikan tembaga itu berbicara tentang Urim dan Tumim, di mana Urim itu menunjuk kepada terang, sedangkan Tumim itu menunjukkan kepada kesempurnaan keputusan penghukuman Allah yang tidak dapat diganggu gugat. Sebab tembaga itu sendiri berbicara tentang penghukuman, dan mata yang bagaikan nyala api itu mata yang terang. Tuhan katakan dalam Injil, hati-hati bahwa pelita itu, mata itu bagaikan pelita yang ada apa, saudara? Nyalanya. Kalau pelita itu kemudian menjadi gelap, mata itu jahat menjadi gelap ya, maka apa yang harusnya terang itu akan menjadikan kegelapan yang sangat gelap. Oleh sebab itu di sini kita harus berjaga supaya mata kita tetap menyala ya. Nah, kita lihat di sini dua perkara ini kan saya sampaikan satu demi satu, yaitu berbicara tentang apa ini. Kita lihat lebih rinci lagi. Nomor satu, kita akan berbicara tentang matanya bagaikan nyala api. Itulah yang namanya Urim. Sebab di dalam nyala api itu secara jasmani terkandung nomor satu, terang. Di mana ada nyala api, walaupun nyala api itu hanya seperti puntung saja, bukan nyala, sebenarnya hanya bekas nyala aja. Itu kalau di tengah-tengah kegelapan itu sudah cukup untuk memberikan terang. Padahal itu hanya sekedar puntung yang kecil, bara saja, belum nyala. Apalagi kalau nyala itu pasti akan ada terang. Yang kedua, di dalam nyala itu akan ada panas. Terang untuk mengusir kegelapan. Kegelapan itu berbicara tentang dosa. Dan kemudian di dalam nyala api itu pasti akan ada panas. Ingat waktu Raja Nebukadnezar memberikan ultimatum kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka dia nyalakan nyala api itu 7 kali. Untuk apa? Menghasilkan panas yang 7 kali juga lebih panas ya. Untuk apa panas itu? Membakar segala sesuatu yang bisa terbakar. Segala yang bisa terbakar kalau masuk dalam nyala itu pasti akan terbakar, membuktikan bahwa benda itu adalah sesuatu yang tidak terbakar. Nah, malam hari ini kita akan lihat apa ini? Apa ini? Inilah berbicara ya, matanya, namanya mata untuk apa, Saudara? Saya mau tanya, mata untuk apa? Melihat, meneliti, mengkontrol. Ya, sehingga matanya bagaikan nyala api itu berbicara tentang pengawasan Tuhan untuk menyucikan segala sesuatu yang tidak suci, yang belum suci, yang mungkin masih ada dalam setiap jemaat. Dalam hal ini jemaat Tiatira. Dulu disebutkan jemaat Tiatira, dan sekarang ini bisa siapa saja bisa ada kemiripan dengan keadaan jemaat di Tiatira. Dan semoga saat kita mengalami matanya yang bagaikan nyala api, apa-apa yang tidak kudus, apa-apa yang tidak berkenan, boleh mengalami disucikan. Supaya apa? Kita tidak masuk pada nyala api neraka, tapi kita boleh mengalami dimuliakan, masuk dalam kebahagiaan surga. Semoga ini kita bisa mengerti. Dalam firman Tuhan dalam Alkitab ada beberapa nyala api sebagai bentuk penyucian untuk jemaat Tuhan, baik untuk bangsa Israel sampai untuk gereja Tuhan. Saya akan sampaikan, dan semoga kita boleh mengalami ini. Sorot mata Tuhan bagaikan nyala api, yaitu yang pertama di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, untuk pertama kali dinyatakan sebagai nyala api untuk menyucikan. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, yaitu dialami oleh Musa ya.
Kitab Keluaran pasal yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, saudara lihat ini, nyala api yang luar biasa, dahsyat, ajaib, mengherankan. Dan ini menarik perhatian Musa untuk melihat itu, untuk mengalami itu ya. Dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, atau ayat yang pertama. Kitab Keluaran pasal 3 ayat yang pertama mulai. Untuk pertama kalinya saya sampaikan di dalam bagian ini, yaitu bagaimana nyala api itu menyucikan sesuatu, apa-apa yang tidak suci dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, dalam kehidupan kita sekalian ya. Ayat yang pertama, tolong baca. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, Ya. yakni gunung Horeb. Gunung Horeb, gunung Allah, ini juga nama lain dari gunung Sinai, sama itu. Jadi saudara jangan rancu ya. Gunung Horeb, gunung Sinai, sama itu ya. Gunung Allah itu nama-nama dari gunung Sinai ya. Terus kan ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api Ya. yang keluar dari semak duri. Keluar dari semak duri. Teruskan. Lalu ia melihat dan tampaklah Ya. semak duri itu menyala, Ya. tetapi tidak dimakan api. Tetapi tidak hangus terbakar, tidak habis terbakar oleh nyala api itu. Yang dahsyat itu tidak terbakar. Teruskan. Musa berkata, Ya. baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa Ya. penglihatan yang hebat itu. Ada penglihatan yang hebat. Ada semak duri, rumput belukar yang terbakar tetapi tidak hangus, tidak habis, tetapi tetap menyala. Teruskan. Mengapakah tidak terbakar Ya. semak duri itu? Mengapa ini tidak terbakar? Ini suatu keheranan, ini suatu keajaiban. Terjadi demikian. Teruskan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, Ya. berserulah arah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Ada panggilan. Perhatikan. Musa, Musa. Musa, Musa. Dan ia menjawab, Ya. Ya Allah. Ya Allah. Lalu ia berfirman, Ya. janganlah datang dekat-dekat. Perhatikan. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, Ya. sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini, nyala api yang pertama kali, ini nyala api mata Tuhan yang menyinari dalam kehidupan Musa ini. Untuk apa? Untuk memakai Musa dalam awal pengenalannya secara pribadi kepada Tuhan. Dia belum mengenal secara pribadi, tetapi pada saat itu dia kemudian mulai dibawa untuk apa? Awal pengalaman bersama dengan Tuhan itu dimulai dengan nyala api ini. Ini berbicara tentang apa? Penyucian dengan api penyucian. Supaya apa? Supaya segala bentuk kemanusiaan, segala bentuk kedagingan. Sebab rumput duri, semak duri itu tidak lain berbicara tentang kedagingan kemanusiaan itu. Itu kemudian tidak ditampakkan dalam pelayanan selanjutnya, tetapi kita boleh melayani dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita tidak mengandalkan segala sesuatu yang sifatnya manusiawi, tetapi apa yang menjadi andalan kita adalah kekuatan kemampuan dari Tuhan belaka. Amin. Dan semoga ini yang kita boleh mengalami. Sebab kenapa? Sebab memang Musa ada alasan untuk bermegah dengan segala sesuatu yang sifatnya duniawi jasmani. Saya akan bawa sudah di dalam kitab Ibrani sebelum kitab Ibrani ya, di dalam kitab Keluaran ini dulu ya. Kitab Keluaran pasal yang kedua, atau sebelum kitab Keluaran pasal yang kedua, Kisah Rasul, maafkan, kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7, kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7, kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7. Sebab memang Musa ada kemungkinan, ada ya, sebab dia bisa bermegah, dia bisa mengandalkan sesuatu yang sifatnya daging, sifatnya manusiawi. Itu yang Rasul Paulus katakan, aku tidak bermegah untuk sesuatu yang sifatnya jasmani. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7, kitab Kisah Rasul pasal yang ke-7. Nah, kita lihat ini keadaan Musa. Oleh sebab itu Tuhan mau seperti memberikan dia suatu pengalaman. Rumput duri itu, semak duri itu terbakar. Kitab Suratan 1 Petrus pasal yang pertama ayat mengatakan bahwa semua manusia, ayat 24, adalah seperti apa? Rumput. Adapun kemuliaannya itu hanya seperti rumput, bunga rumput yang sifatnya sementara.
Ada waktunya, kemudian dengan waktu yang sangat singkat bunga rumput itu kemudian layu dan gugur. Sedemikian Tuhan katakan, itulah kemuliaan manusia, itulah kegagahan manusia, itulah segala sesuatu yang sifatnya manusiawi, itu sedemikian rapuh, sedemikian sementara. Ayat yang ke-23, perhatikan, pada saat dia berumur 40 tahun, Musa sangat ada alasan untuk membanggakan, untuk mengandalkan kemanusiaannya, ya. Ayat 23, perhatikan. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Ada keinginan dalam hatinya, ya. Ada keinginan, sebenarnya keinginan yang baik untuk mengunjungi saudara-saudaranya orang Yahudi, sebab dia seperti dititipkan di sarangnya di istana Firaun, tetapi dia tetap merasakan sebagai orang Yahudi, dia terpanggil, ya, untuk menjadi pembela bangsa Yahudi, bangsa Israel. Teruskan, yaitu orang-orang Israel. Ayat yang ke-24, perhatikan. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, Ya. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir Ayat itu. yang ke-22, saya ingin memberikan di sini, ya. Ini alasan kenapa Musa harus mengalami penyucian. Seperti dia dilorotkan sedemikian rupa, supaya apa-apa yang sifatnya jasmani, sifatnya kedagingan, itu tidak mengambil bagian dalam kemegahan yang sifatnya rohani. Ayat yang ke-22, perhatikan. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, Dan ia berkuasa dalam perkataan. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Sehingga sangat ada kemungkinan kalau Musa kemudian menjadi penyelamat orang Israel, dia akan menggunakan kuasa dalam perkataan dan perbuatannya secara manusia. Dan Tuhan tidak berkenan untuk itu. Kalau Musa berhasil dalam hal itu, di mana kuasa Allah? Tidak ada kuasa Allah. Di mana kemegahan Allah? Tidak ada. Yang ada kemegahan manusia. Dilihat situ bahwa Musa ini dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Semua ilmu yang ada di Mesir itu, mulai dari ilmu yang paling bawah sampai ilmu yang paling atas, yang paling tinggi, yang paling canggih. Ayat mengatakan semua itu dikuasai oleh Musa. Bukan hanya untuk satu disiplin ilmu, seluruh disiplin ilmu. Jadi saudara bisa lihat dari jenjang yang paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi. Dari disiplin ilmu, semua disiplin ilmu itu semua dikuasai oleh Musa. Sehingga saudara bisa bayangkan betapa Musa ini menjadi seperti Superman. Semuanya tahu. Bukan hanya tahu kulitnya, tahu sampai pada sangat-sangat mendasar, apa-apa yang paling esensi itu Musa tahu. Sehingga sebenarnya secara manusia Musa pantas menjadi penolong orang Israel. Musa bisa menjadi penolong orang Israel. Tetapi untuk itu Tuhan tidak berkenan. Sebab saya katakan tadi, seandainya Musa berhasil, di mana kemuliaan Allah? Di mana pertolongan Allah? Tidak ada. Yang ada pertolongan siapa? Musa sebagai pangeran Firaun. Oleh sebab itu Musa harus mengalami ini. Supaya apa? Segala keakuannya, segala kemanusiaan itu dibakar habis oleh api itu. Nah, kita lihat di sini kembali dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, waktu kemudian Musa melihat itu nyala api, sebab sebelumnya kita lihat ini, sebelumnya Musa itu juga sudah berusaha. Dia bukan hanya sekedar terpanggil dan dia sudah mencoba melakukan itu. Nah, dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, pasal yang kedua, perhatikan pasal yang kedua ayat yang ke-11, perhatikan. Ini Musa bekerja dengan kekuatan, dengan ilmunya, dengan kemampuan kuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tapi Tuhan izinkan gagal. Supaya apa? Supaya dia mengerti bahwa hanya kuasa Tuhan yang akan berkuasa, ya. Ayat yang ke-11, perhatikan. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya. Ya. Untuk melihat kerja paksa mereka. Perhatikan. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Nah, ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Perhatikan. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi. Keesokan harinya dia keluar lagi. Dia pikir dia berhasil. Hari pertama berhasil. Orang Mesir kalah.
Orang Mesir mati, dia bunuh, dia sembunyikan di dalam pasir, terus kan hari kedua dia keluar lagi. Yang berkelahi bukan orang Mesir dan orang Israel, sama-sama orang Yahudi, sama-sama orang Israel. Terus kan didapatinya 2 orang Ibrani telah berkelahi. Ya. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, Ya. "Mengapa engkau pukul temanmu?" Ya. Tetapi jawabnya, Perhatikan. "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Nah, ini di saat terima kasih, di saat kita memiliki kelebihan, di saat kita memiliki sesuatu yang sifatnya jasmani, seolah-olah bisa diandalkan, ada sangat besar kemungkinan kita mengangkat diri untuk sesuatu jabatan, untuk sesuatu yang lebih dari orang lain. Nah, dalam jemaat di Tiatira kita sudah dengarkan ada seorang wanita Isabel disebutkan, dia menamakan diri sebagai apa, saudara? Nabiah. Padahal saudara, Nabiah ini jabatan anak Allah. Hanya anak Allah yang menentukan itu menurut kehendaknya sendiri. Bukan karena kita mau, bukan karena kita mampu, tetapi karena kehendak dari Tuhan. Dan ayat mengatakan anak Allah yang memberikan jabatan. Tetapi kita lihat yang terjadi hari-hari akhir zaman ini. Dia bisa bahasa sesuatu, dia mengangkat-ngangkat diri. Sehingga apa yang terjadi itu? Karena Nabiah itu merupakan hasil mengangkat diri, seperti Musa mengangkat diri, ya. Maka itu yang terjadi apa? Adalah kesesatan. Karena bukan Tuhan yang mengangkat dia menjadi Nabiah, tapi dia yang mengangkat diri sebagai Nabiah. Maka apa yang terjadi? Dia tidak membawa umat Tuhan pada sesuatu yang benar, tapi dia akan membawa umat Tuhan kepada sesuatu yang tidak benar. Oleh sebab itu, kita perlu mengalami penyucian. Jangan merasa diri, jangan mengangkat diri sebagai sesuatu, tapi kita mengalami lewat penyucian. Kenapa dia mengangkat diri? Kenapa dia merasa diri sebagai seorang pembela orang Israel? Sebab dia merasa dia ada kemampuan untuk itu, dia ada kebiasaan untuk itu. Oleh sebab itu Tuhan izinkan dia mengalami kegagalan, dan Tuhan izinkan juga dia mengalami penyucian. Supaya apa? Sampai satu saat dia boleh merasakan, Tuhan, saya ini tidak memiliki sesuatu kemampuan. Dan kemudian pada saat Tuhan memilih dia, baru saat itu kemudian dia benar-benar merasa bahwa dia tidak ada kemampuan secara manusia. Tolong baca pasal yang ketiga. Nah, ini lewat penyucian api ini. Oh, haleluya. Dan Tuhan memberikan dia suatu tugas. Pada saat dia merasa mampu dan dia melakukan sesuatu, dan Tuhan izinkan dia gagal, sebenarnya itulah kasih sayang Tuhan. Seandainya Musa saat itu kemudian berhasil, semua tepuk tangan, oh, pembela kami datang. Pada saat itu orang Israel kemudian mengangkat Musa bukan karena pengangkatan Tuhan, tapi pengangkatan diri Musa dan pengangkatan orang-orang. Itu bukan dari Tuhan. Dan sudah bisa bayangkan apa yang terjadi, saudara. Entah Musa membawa orang Israel kemana, bukan ke tanah perjanjian. Kalaupun membawa ke tanah perjanjian, akan mengalami kesesatan. Sebab apa? Mengikuti pikirannya, mengikuti pandangannya, mengikuti semuanya, dan bukan mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kita lihat kitab Keluaran pasal yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, kita lihat orang yang telah mengalami penyucian sampai merasa tidak berlayak, sampai merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-10. Jadi sekarang, ya, pergilah, ya, aku mengutus engkau kepada Firaun. Aku mengutus suara di dalam semak duri yang terbakar itu berbicara apa? Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, ya, orang Israel, ya, keluar dari Mesir. Terus, tetapi Musa berkata kepada Allah. Tapi Musa menjawab Tuhan, orang yang mengalami penyucian dengan api tidak lagi mengandalkan kemanusiaannya. Saya membayangkan seandainya ada pendeta yang super sedemikian, bisa komputer, bisa bahasa, semua bahasa, bisa ekonomi, bisa apa semua. Oh, luar biasa ini, gembala super, sudah. So tanya kesehatan, dia dokter lagi ya. So tanya ekonomi, akunting, manajemen, dia pakarnya. Ya, so tanya apa saja, dia pakarnya seperti Musa. Luar biasa, saya membayangkan seandainya ada gembala seperti demikian ya. Tetapi Tuhan tidak memakai manusia super demikian. Sebab kalau manusia super ini dipakai Tuhan, apa kemuliaan Tuhan? Tapi Tuhan memakai manusia yang biasa saja. Amin. Yang tidak tahu, tidak punya kemampuan apa-apa. Musa mengatakan apa? Sampai satu saat itu dia katakan apa?
Tetapi Musa berkata kepada Allah, Ya. siapakah aku ini? Siapa aku ini? Teruskan. Maka aku yang akan menghadap Fir'aun Ya. dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, teruskan. Lalu firman-Nya, Ya. bukankah aku akan menyertai engkau? Nah. Inilah tanda bagimu Ya. bahwa aku yang mengutus engkau. Ya. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Kemudian melompat ayat pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Perhatikan, pasal yang keempat ayat yang ke-10, sampai Musa sedemikian dia merasa tidak mampu berbuat apa-apa, tidak ada kelebihan apa-apa. Tolong baca ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Ya. Ah Tuhan, Ya. aku ini tidak pandai bicara. Aku ini tidak pandai berbicara. Dahulu pun tidak, Ya. dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Ya. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Terima kasih. Terus ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Nah, kita lihat kuasa Tuhan. Tuhan mau menyatakan, di saat kita merasakan Tuhan, saya tidak mampu berbuat apa-apa, sampai berbicara pun aku tidak mampu. Siapa aku ini? Aku tidak pandai berbicara. Sampai untuk berbicara pun aku tidak mampu. Kalau ada orang mengatakan, ngomong tok, masih lumayan bisa ngomong, udah. Nggak bisa kerja, bisa ngomong tok, udah. Tapi Musa katakan, ngomong pun aku tidak bisa. Luar biasa, sudah bisa bayangkan ini. Betapa Musa merasakan tidak berdaya, tidak ada kemampuan apa-apa. Tapi Tuhan katakan apa? Tuhan menyatakan kuasa penciptaannya. Ayat yang ke-11. tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Ya. siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat lidah? Teruskan. Siapakah yang membuat orang bisu Ya. atau tuli? Ya. Membuat orang melihat atau buta? Ya. Bukankah aku, Bukankah aku? yakni Tuhan? Ya. Oleh sebab itu, pergilah. Ya. Aku akan menyertai lidahmu Ya. dan mengajar engkau Ya. apa yang harus kau katakan. Oh, haleluya. Kalau kita boleh mengalami demikian, tadi kesaksian Pak Santoso ya. Ya, kalau Tuhan menyertai kita tidak pernah mikir bagaimana cara menjawab. Tuhan akan mengajar lidah kita. Tuhan akan mengajar kita untuk berbicara untuk setiap masalah, bahkan masalah yang sangat kompleks, pelik sekalipun. Seperti Tuhan memberikan jawaban lewat mulut kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini supaya apa? Supaya kita boleh mengetahui bahwa itu yang terjadi adalah kuasa Tuhan. Seandainya Musa menjawab dengan ilmu Musa, di mana kuasa Tuhan yang menciptakan lidah, menciptakan mata? Tidak ada. Tapi saat Musa mengatakan, aku tidak mampu berbuat apa-apa, aku pun tidak mampu untuk berbicara, maka Tuhan katakan, siapa yang menciptakan lidah, siapa yang menciptakan mata? Tuhan mampu menciptakan segala-galanya. Oleh sebab itu, di sini kita harus mengerti. Oh, haleluya. Justru pada saat kita merasa tidak mampu, justru di situ kita boleh mengalami, Tuhan sucikan aku, supaya di saat itu kalau kita kemudian berhasil, tidak ada kebanggaan. Amin. Kalau kita mengalami kegagalan, tidak ada kekecewaan, tetapi semua kita lakukan karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu ada ayat mengatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 bahwa dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan itu hanya kemurahan Tuhan, bukan karena kemauan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Tolong baca Injil Yohanes pasal 15. Oh, haleluya. Semoga kita boleh merasakan demikian. Bagaimana Tuhan memanggil kita, memilih kita dalam segala sesuatu ya. Walaupun kita mengatakan, Tuhan, Engkau memilih aku bukan karena aku dokter, bukan karena aku insinyur, bukan karena aku militer, bukan karena aku apapun juga bukan, tapi Engkau memilih aku karena Engkau menganggap aku boleh melayani Engkau. Engkau aku boleh memperkenankan hatimu Tuhan, bukan karena kebaikanmu, tetapi karena kemurahan Tuhan saja ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, perhatikan, supaya kita tidak ada kebanggaan. Ini Tuhan perlu menyatakan api penyucian mulai awal perjalanan pelayanan kita, awal pengikutan kita, supaya kita mulaikan dengan jalan yang benar pada awalnya. Saya mau mengatakan, kalau awalnya sudah salah, langkah pertama sudah salah, itu akan lebih salah lagi, lebih salah lagi, lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Oleh sebab itu sejak langkah pertama, Tuhan mau kita melangkah dengan langkah yang benar. Amin. Ya, ada api penyucian. Tuhan memandang dengan mata seperti nyala api. Ayat yang ke-16, perhatikan, ini harus kita mengerti. Ya. Bukan kamu yang memilih aku. Bukan kamu yang memilih aku. Artinya apa? Kalau kita melayani, kalau kita menjadi umat Tuhan, bukan karena keinginan kita, kemauan kita,
Tetapi akulah yang memilih kamu. Aku yang memilih kamu. Teruskan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya kita boleh mengalami bahwa dalam segala sesuatu itu adalah kemurahan Tuhan. Sebab Tuhan memilih kita bukan karena kemampuan kita, bukan karena kemauan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena segala sesuatu yang luar biasa. Tetapi Tuhan memilih kita untuk menyatakan kemuliaan Allah. Orang yang tidak bisa apa-apa, orang yang tidak mampu apa-apa, orang yang tidak punya apa-apa, bisa mengerjakan segala perkara yang ajaib. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu ini harus kita mengerti. Kalau nyala api penyucian Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya tidak ada kebanggaan kemanusiaan kita. Kita tidak merasa lebih, sehingga kita tidak mengangkat-angkat diri. Musa mengangkat diri sebagai pemimpin. Ya, Isabel, wanita Isabel, apapun namanya, yang pasti dia bukan namanya Isabel ya. Dia disebutkan sebagai Isabel karena karakternya persis seperti Isabel, istri dari Ahab. Oleh sebab itu wanita Isabel itu disebutkan dia mengangkat diri sebagai nabiah. Bukan Tuhan yang mengangkat dia, dia yang mengangkat diri. Dia menamakan diri sebagai nabiah. Sehingga kalau dia bernubuat, nubuatnya bukan dari Tuhan, tapi dari keinginannya sendiri. Kalau dia mengajar, ajaran itu bukan dari Tuhan, ajarannya sendiri sebagai kemanusiaannya. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Apa-apa yang sifatnya daging itu menyesatkan manusia dari Tuhan. Oleh sebab itu di sini kita harus mengalami pada awal pelayanan kita, awal pekerjaan kita, awal pengikutan kita, Tuhan mau membakar, sucikan segala sesuatu yang sifatnya manusiawi, kedagingan ya. Yang kedua, di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ini nyala api yang menyala di tengah-tengah jemaat Tuhan ya. Baik itu jemaat Tuhan orang Israel maupun jemaat gereja mula-mula, bahkan sampai gereja akhir zaman ini ya. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, nyala api yang pertama untuk membakar segala kebanggaan manusiawi kita. Rasul Paulus katakan, apa-apa yang dulunya aku anggap suatu keuntungan, suatu kebanggaan, suatu kemegahan, itu ternyata waktu mengalami penyucian, itu ternyata apa-apa yang kubanggakan tidak lebih dari apa, sampah. Sebab saya bayangkan ya, biar kertas itu kertas yang mahal sekali, kalau sudah dibakar api, jadi apa saudara? Jadi sampah, jadi areng saudara. Sampah apapun hebatnya bangunan itu, kalau kemudian terbakar api dan dia terbakar, itu jadi sampah, rongsokan saja saudara. Biar dia bekas apartemen, bekas istana, kalau dia terbakar dan apa itu, sisa bakaran itu semua sampah itu, nggak ada yang bisa dipakai, semua tidak berguna. Itulah kemanusiaan kita. Apa-apa yang kita banggakan itu nanti Tuhan izinkan, Tuhan perlihatkan bahwa semuanya itu hanya sampah ya. Nah, kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ini kemudian pada jemaat mula-mula gereja pertama, kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sebaiknya kita baca. Ayat yang pertama, tolong baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Perhatikan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, perhatikan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Terima kasih ya. Maka apa? Sekali lagi, teruskan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, pada pertama kali Musa melihat semak duri itu yang terbakar, itu dia berhadapan dengan Allah Bapa. Dia menghadapi Allah Bapa dengan nyala api. Untuk apa? Membakar segala kemanusiaan kedagingannya. Tetapi kemudian pada awal gereja mula-mula, yaitu dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, gereja mula-mula itu kemudian mengalami Allah Roh Kudus turun atas mereka. Musa mengalami pekerjaan Allah Bapa untuk membakar kedagingannya, kemanusiaannya, kebanggaannya. Sedangkan gereja mula-mula
mengalami kuasa pekerjaan dari Allah Roh Kudus, bagaikan lidah-lidah yang membakar seperti nyala api. Musa melihat semak duri terbakar tetapi tidak hangus. Sedangkan gereja Tuhan mengalami apa? Lidah-lidah api itu turun dalam setiap pribadi. Saya mau tanya, kira-kira mereka terbakar enggak, saudara? Sampai harus matikan, padamkan. Apa sedemikian? Karena apa? Kepala mereka kejatuhan api, saudara, dipadamkan, supaya apinya tidak membakar. Kira-kira demikian? Itu juga tidak terbakar. Malah sebaliknya, ayat mengatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka berbicara dengan dengan bahasa baru, bahasa yang Roh Kudus berikan untuk mereka ucapkan. Nah, perhatikan di sini, kita lihat apa yang Tuhan sucikan dalam gereja mula-mula ini sehingga mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, yaitu mereka mengalami penyucian dalam hal ketekunan. Sebab apa? Sebab Tuhan janjikan kepada mereka, engkau harus menanti. Apa, saudara? Janji Bapa. Tuhan tidak katakan bahwa nanti 10 hari lagi, nanti 50 hari lagi, nanti 40 hari lagi, nanti 100 hari lagi engkau akan menerima. Tidak. Tuhan katakan engkau menanti. Saya mau tanya buat sidang jemaat, kalau menunggu waktu yang tidak ditentukan, kira-kira enak enggak, saudara? Kita di airport aja, kalau kemudian zaman sekarang jarang ya. Kalau zaman dulu ya delay enggak tahu kapan berangkatnya, saudara. Pagi-pagi buta sudah sampai di airport. Nanti malam baru berangkat. Ya, itu kalau berangkat. Jangan-jangan sudah sampai malam, tunda, besok baru berangkat. Belum tentu lagi bisa berangkat. So bisa bayangkan itu, saudara. Dibutuhkan apa, saudara? Ketekunan. Kita membutuhkan ketekunan. Dan ayat yang mengatakan pada saat mereka bertekun, mereka tidak tahu hari keberapa Roh Kudus itu turun. Janji Bapa itu diberikan buat mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Setiap hari mereka berdoa, setiap hari mereka berkumpul, setiap hari mereka berdoa, dengar firman berdoa. Itu yang mereka kerjakan setiap waktu. Saya mengatakan, inilah yang harus kita alami. Setelah saya merindukan mengalami kepenuhan, jangan kemudian putus asa. Kapan kegerakan, kapan itu tidak kepenuhan. Ikut lagi tidak kepenuhan, ikut lagi tidak kepenuhan. Jangan putus asa. Kalau kita putus asa itu bukti bahwa memang kita tidak bisa dipenuhkan. Tapi kita ikut terus sampai apa? Tuhan melihat, dapat membuktikan bahwa kita orang yang tekun. Sebab apa? Sebab ketekunan ini sangat dibutuhkan oleh gereja akhir zaman. Untuk apa? Menanti kedatangan Tuhan. Memang Tuhan sudah katakan sangat sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Tapi toh walaupun demikian, Tuhan sudah katakan walaupun Tuhan sudah katakan waktunya itu sudah singkat, tapi masih ada pengolok, masih ada pengecek, masih ada orang yang bosan, tunggu dari dulu Tuhan tidak datang-datang. Mana janji kedatangan Tuhan? Jadi pengolok, mundur dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, tunggu tidak datang-datang, pulang. Saya pernah di Kemlaten, belum ada zamannya handphone, saya pergi melayani, tidak taunya di jalan tol ada kecelakaan, saya kejebak di situ. Berapa jam jemaat sudah tunggu ya, tidak datang. Waktu itu kami melayani sendiri, pembukaan sendiri, main musik sendiri, juga firman Tuhan ya. Kebetulan yang menyampaikan yang pimpin pujian bersama dengan kami ya, mereka tunggu, nggak datang. Saya datang sudah tidak ada, sudah pulang sudah. Kenapa? Ya tunggu tidak datang. Kira-kira demikian. Akhir zaman juga demikian. Kalau mereka tidak ditopang oleh kemampuan dari Tuhan, ya tidak mengalami penyucian, mereka kemudian tunggu. Katanya dekat, katanya akan datang, tapi kok tidak datang. Mana? Tahun 2014 tidak datang. Jangan-jangan 2015, jangan-jangan 2020, 2050 juga tidak datang. Padahal Alkitab mengatakan Tuhan tidak menangguhkan kedatangannya kembali. Seperti demikian, amin. Nah, apa yang kita butuhkan? Tuhan katakan, siapa yang bertekun? Oleh sebab itu di hari-hari ini kita perlu mengalami penyucian dalam hal ketekunan. Kita perlu mengalami. Jangan pernah bosan, jangan pernah kecewa, jangan pernah apa. Tapi apa yang kita lakukan? Seperti gereja mula-mula, jemaat mula-mula, mereka bertekun menunggu janji Tuhan. Bagi orang-orang yang tekun lewat penyucian itu ya, maka kita akan mengalami bahwa orang-orang itu benar-benar akan mengalami
Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan. Bagi kita di hari-hari ini harus kita alami. Oh, haleluya. Tuhan mau menyucikan kita di hari-hari ini, supaya kita ternyata adalah orang-orang yang tekun sampai Tuhan datang. Oleh sebab itu, jemaat ini Tuhan katakan apa? Untuk jemaat di Tiatira, sampai aku datang, kerjakan pekerjaanku. Kerjakan pekerjaanku. Siapa yang bisa mengerjakan itu sampai aku datang? Hanya orang-orang yang tekun. Tolong baca. Ya, tolong baca ya. Ayat yang ke-24, kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. 25, perhatikan. Tetapi apa yang ada padamu, ini dibutuhkan ketekunan. Apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada pada jemaat di Tiatira? Jemaat ini luar biasa, punya iman, punya pengharapan, punya kasih. 1 Korintus pasal 13 mengatakan, segala sesuatu itu ada waktunya berhenti, segala sesuatu ada waktunya usang, segala sesuatu ada waktunya tidak ada lagi. Tetapi iman, pengharapan dan kasih itulah yang kekal dan yang terutama, yang terbesar adalah kasih. Jemaat ini punya iman, pengharapan dan kasih ada. Tetapi kemudian Tuhan katakan apa ya? Ayat yang ke-26, pegang itu sampai aku datang. Sampai aku datang. Tuhan tidak katakan tahun berapa Tuhan datang, tidak. Tuhan katakan sampai aku datang. Pegang itu sampai aku datang. Tuhan, saya sudah pegang ini, kok lama tidak datang, lebih baik saya lepaskan. Tidak, siapa yang melepaskan dan Tuhan datang, binasa. Oleh sebab itu Tuhan katakan pegang sampai aku datang. Ayat 26. Dan barang siapa menang, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Dan melakukan pekerjaannya siapa, saudara? Tolong baca. Ya, sekali lagi ayat yang ke-26. Dan barang siapa menang, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, sampai akhirnya, kepadanya akan kukarniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Oh, luar biasa. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita boleh mengalami penyucian. Untuk apa? Untuk segala sesuatu yang membuat kita tidak tekun, itu dibakar habis, sehingga kita boleh menjadi orang yang tekun sampai Tuhan datang. Dan Tuhan katakan, apa yang merupakan janji Tuhan, Tuhan berikan bagi setiap orang yang tekun. Amin. Dan yang ketiga, di dalam kitab kitab Maleaki ini untuk gereja akhir zaman. Kitab Maleaki, walaupun kitab Maleaki ini ditulis dalam perjanjian lama, tetapi ini berbicara tentang anak-anak Tuhan pada akhir zaman. Termasuk untuk kita ini. Ini berbicara tentang kita pada akhir zaman ini. Sebab Maleaki banyak berbicara tentang hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan, akhir zaman ini ya. Nah, kitab Maleaki pasal yang ketiga, kitab Maleaki pasal yang ketiga, so lihat di sini tentang hari Tuhan itu, ayat yang pertama, tolong baca. Kita lihat ada api yang menyucikan juga. Dari hal apa? Tolong baca. Ayat yang pertama. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Perhatikan. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, perhatikan, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Teruskan. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapa ini keadaan kita menjelang hari kedatangan Tuhan? Tuhan katakan tidak main-main. Hari kedatangan Tuhan itu tidak main-main. Akan terjadi suatu kesulitan yang berat, suatu kesulitan yang besar. Secara alam maupun secara rohani, kita diperhadapkan dengan suatu tantangan yang besar. Oleh sebab itu, itu Tuhan katakan, bahagia orang-orang yang mati dalam Tuhan. Tetapi saya tidak menganjurkan kemudian, kalau gitu kita mati aja sebelum Tuhan datang. Kita tidak bisa memilih. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan pilih kita untuk tetap ada, kita harus bertekun, kita harus mengalami penyucian supaya kita tidak binasa menghadapi akhir zaman. Terus kan? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Ia seperti api tukang pemurni logam. Dan seperti sabun tukang penatu.
Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan Ya. dan mentahirkan perak. Nah, Dan ia mentahirkan orang Lewi, Ya. menyucikan mereka seperti emas Ya. dan seperti perak, Ya. supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. ayat yang keempat perhatikan. Maka persembahan Yehuda Ya. dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, Ya. dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Terima kasih. Kita lihat, perhatikan. Musa mengalami pekerjaan Allah Bapa untuk menghanguskan segala kemanusiaannya. Gereja mula-mula mengalami nyala api pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyucikan mereka supaya mereka tetap tekun. Supaya mereka jadi orang yang bukan tidak tekun, tetapi tetap tekun menanti janji Tuhan. Tetapi buat kita akhir zaman, kita akan mengalami pekerjaan dari Allah Anak yang nanti akan datang. Ayat mengatakan Dia akan menyucikan kita seperti api pemurni apa? Logam. Apa yang disucikan? Logam. Terutama apa? Perak, emas. Ini logam mulia. Untuk apa? Supaya logam-logam mulia itu, logam berharga, tidak disusupi, tidak dicampuri dengan logam-logam yang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hanya benar-benar emas. Seperti Ayub katakan, kalau aku melewati api itu, Tuhan tahu jalan hidupku. Dan kalau Ia melewatkan aku dari api, maka aku akan muncul seperti emas. Emas yang apa, saudara? Murni. Oleh sebab itu, di hari-hari ini harus kita mengalami ini. Bagaimana Tuhan menyucikan kita dari segala sesuatu yang tidak benar. Terutama logam itu, apalagi logam mulia, itu berbicara tentang pelayanan, tentang ibadah, tentang sesuatu yang rohani. Nah, kita lihat dalam kitab Keluar Wahyu pasal yang kedua ini, jemaat di Tiatira ini, itu kandungan yang tidak murni itu begitu besar. Itu wanita Isabel dengan pengajaran yang sangat mencemarkan kekudusan dari jemaat Tuhan itu begitu merajalela. Kenapa? Bukan anak-anak Tuhan biasa yang disesatkan, tapi ayat mengatakan hamba-hambaku, hamba-hamba Tuhan itu yang disesatkan. Sehingga dengan demikian sebagian besar, kalau tidak seluruh sebagian besar jemaat ini disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Perhatikan, adanya pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu bagaikan kandungan-kandungan yang tidak murni di dalam emas dan dalam perak. Itu sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau menyucikan kita supaya apa? Kita tidak lagi terpengaruh dengan kandungan pengajaran-pengajaran yang tidak murni, tetapi kita fokus kepada Tuhan, kepada pribadi Allah. Jemaat ini, ayat mengatakan, mereka dipindahkan perhatian mereka dari Allah kepada sesuatu yang seharusnya menjadi musuhnya Allah. Sebab apa? Tolong baca pada ayat yang ke-24. Dan saya melihat hari-hari ini kecenderungan gereja Tuhan banyak malah merasa bangga kalau tahu ini, ya. Tolong baca ya. Ayat yang ke-24, perhatikan, jadi bangga. Seolah-olah lebih dari gereja yang lain, lebih dari orang lain, lebih dari hamba Tuhan yang lain, lebih dari umat Tuhan yang lain. Ayat yang ke-24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, Perhatikan, yang tidak mengikuti ajaran itu, ya, dan yang tidak menyelidiki, tidak mengikuti ajaran itu. Ajaran siapa? Wanita Isabel, ya, yang menamakan diri sebagai apa? Nabiah, dengan nubuat-nubuatnya yang palsu, pengajaran yang palsu. Terus kan? Dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Nah, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ada segelintir orang di jemaat di Tiatira ini tidak mempelajari, tidak meneliti, tidak menyelidiki yang disebutkan apa? Seluk-beluk apa? Iblis. Dalam terjemahan lama bahasa Indonesia disebutkan tentang ajaran setan yang dalam-dalam, ya. Ini jadi kebanggaan. Oh, ada seseorang mengajarkan tentang siapa pribadi iblis itu. Ya, siapa pemimpin utama seluruh dunia tentang keiblisan itu. Oh, hebat, rasanya hebat kalau tahu. Siapa panglima teritorialnya? Ya, Afrika sendiri, Amerika sendiri. Siapa gubernurnya? Siapa sampai RT RW-nya? Tahu semua. Mempelajari tentang neraka. Pikirnya apa? Supaya anak Tuhan takut berbuat dosa. Tapi nyatanya tidak demikian. Malah kemudian seolah-olah jadi permainan.
Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus? Jangan kita disesatkan kepada pribadi yang lain, tapi kita fokus kepada pribadi Allah, kepada Yesus. Dia adalah Yesus yang sejati. Dia adalah mempelai pria surga. Tuhan katakan jemaat di Korintus itu dipersiapkan sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai. Tapi apa dia katakan? Aku takut kalau apa? Pikiranmu yang sejati, kejujuran, ketulusanmu itu kemudian disesatkan dengan Yesus yang lain, mempelai yang lain, dengan Injil yang lain, dengan roh yang lain. Dan inilah yang sedang terjadi. Kita perhatikan ini. Pada ayat mengatakan iblis itu tidak menampilkan diri sebagai iblis. Anak-anak Tuhan yang sehat tidak akan mengikuti. Tetapi ayat mengatakan iblis itu menampilkan diri sebagai malaikat terang. Dia akan menampilkan diri sebagai Yesus, tetapi Yesus yang lain. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita mengalami penyucian oleh Tuhan. Matanya bagaikan nyala api. Lewat firman-Nya, ayat mengatakan inilah firman dari anak Allah. Firman-Nya itu bagaikan nyala api. Supaya apa? Kita mengalami tidak lagi disesatkan perhatian kita kepada pribadi Yesus, tidak lagi diarahkan kepada yang lain, tapi kita makin hari makin pusatkan hati pikiran kita kepada Dia, mempelai yang akan datang, sehingga kita tidak pusing dengan yang lain, walaupun dikatakan kuno, mungkin dikatakan jadul, daripada modern, daripada terbaru, up to date, tetapi kemudian sudah tidak murni lagi. Seperti emas, kalaupun dia emas, tapi kandungan logam-logam yang lain lebih banyak dari emasnya. Tapi biar hari-hari ini kita boleh mengalami firman Tuhan itu menyucikan kita. Firman dari anak Allah itu menyucikan, supaya kandungan-kandungan yang tidak murni, yang mungkin tanpa sengaja pernah baca, pernah dengar, pernah menonton, kemudian sempat mencemarkan pikiran kita, sebab semua kandungan-kandungan yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang tidak benar, mungkin satu kali kita mendengarkan, kita katakan, enggak benar, enggak mungkin, enggak alkitabiah. Tapi sedikit banyak dia sudah akan bagikan benih yang tertabur dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, pada saat lemah, itu sudah seperti virus. Waktu kuat kita bisa menahan, kita dapat melawan. Tapi pada saat lemah, virus itu bekerja untuk mematikan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan, lewat penyucian firman Allah, itu virus yang ada, mungkin seperti kuman TBC. Sudah tahu kuman TBC? Mungkin semua orang punya kuman TBC, sebab kita bergaul, kita hirup udara yang bebas itu. Tetapi dia akan tidak berbuat apa-apa kalau kita kuat. Tapi siapa menjanjikan kita akan selalu kuat? Ada saatnya kita lemah, saat itu kuman itu bekerja. Oleh sebab itu kita mohon Tuhan, sterilkan hidupku ini, murnikan, seperti logam itu dimurnikan lewat firman Allah. Supaya apa? Semua pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita, mungkin sedikit kita membaca, itu dihapuskan oleh Tuhan, supaya kita tetap berpandangan kepada Dia. Satu-satunya yang harus kita perhatikan, Yesus Kristus, mempelai pria surga kita. Amin. Jangan sibuk dengan yang lain. Sampai ada orang yang begitu mendalami tentang persetanan, seluk-beluk iblis, begitu bangganya. Seperti mau menelanjangi iblis. Iblis tadi sebodoh itu, mantan dukun, mantan apa. Sepertinya dia tahu seluk-beluk iblis dan dia berbicara tentang seluk-beluk iblis. Iblis tidak sebodoh itu, begitu mudah ditelanjangi, begitu mudah diungkapkan. Tidak sebodoh itu, kalau bukan pengajaran firman Allah yang dari Tuhan, kalau bukan firman dari mulut Allah itu, maka kita tidak akan tahu. Jangan-jangan, yang saya takutkan, jangan-jangan itu merupakan susupan iblis masuk dalam gereja-gereja Tuhan. Kenapa? Gereja-gereja Tuhan begitu welcome. Mari bersaksi, mari menyampaikan firman Allah. Tapi justru itu pemalsuan, penyesatan yang sedang terjadi. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti ini, kita harus mengerti ini. Jadi mata Tuhan sebagai apa? Nyala api. Untuk apa? Menyucikan. Mata Tuhan bagaikan nyala api. Ayat mengatakan tidak ada yang terselubung, tidak ada yang terselubung. Segala sesuatu itu telanjang di hadapan matanya, sehingga segala sesuatu yang tidak benar, kedagingan kita, keadaan yang tidak tekun, segala sesuatu yang tidak murni itu habis terbakar oleh nyala api itu, untuk kita ditampilkan suatu kehidupan. Kalaupun dia semak duri,
semak belukar tidak terbakar habis. Kenapa? Sudah dihapuskan segala yang. Kalau dia orang-orang gereja Tuhan gereja awal mula-mula tidak terbakar, justru dia diperkuat. Ya, penyucian Tuhan itu kalau kemudian kita rela disucikan, justru nyala api itu menjadi kuasa. Ayat mengatakan Roh Kudus itu kuasa yang dahsyat yang memampukan mereka bertahan walaupun mengalami tekanan, ya. Kemudian nyala api yang ketiga untuk menyucikan, memurnikan kita menghadapi hari Tuhan yang dahsyat, hari Tuhan yang besar. Sedemikian besarnya hari Tuhan, ayat mengatakan siapa yang dapat bertahan? Gereja Tuhan, perhatikan, nyala api itu akan melanda gereja Tuhan lebih dahulu. Siapa yang dapat bertahan menghadapi itu? Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita boleh mengalami penyucian mata Tuhan seperti nyala api itu. Nah, kemudian yang kedua, kakinya. Perhatikan ini, kakinya disebutkan seperti apa? Tembaga. Dan lalu kita mengatakan tembaga itu berbicara tentang penghukuman. Saya bawa surah ayatnya di dalam kitab Keluaran lebih dahulu kita baca, maafkan, Ulangan 28, waktu Tuhan berbicara tentang kutuk. Ya, kutuk ini penghukuman. Waktu Tuhan berbicara tentang penghukuman atau kutuk, salah satu Tuhan berbicara tentang tembaga ini. Ini akan menjadi tembaga buat orang Israel, ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-28, Ulangan pasal 28 ayat yang ke-23. Kitab Ulangan 28 ayat 23. Perhatikan apa yang dihukum. Kita lihat ini luar biasa Tuhan itu. Ajaib, begitu baik sebenarnya, ya. Sangat baik. Tetapi disalah mengertikan kebaikan Tuhan itu dan tidak dimanfaatkan dengan semestinya, ya. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-23, perhatikan. Juga langit yang di atas kepala, langit di atasmu akan menjadi tembaga. Akan menjadi tembaga. Nah, kalau itu tembaga seperti tembaga yang dalam peleburan, saudara. Langit itu menjadi tembaga yang panas. Saudara bisa bayangkan, saudara. Langit menjadi panas. Terus kan? Dan tanah yang di bawah pun. Tanah yang di bawahmu menjadi apa? Menjadi besi. Jadi umat manusia itu yang tidak mau mengalami penyucian, tidak mau mengalami pekerjaan mata Tuhan yang menyala itu, nanti akan menghadapi kaki yang bagaikan tembaga merupakan penghukuman. Ini baiknya Tuhan. Langit itu akan menyala seperti tembaga. Di bawahnya ada api. Nah, kita lihat dalam kitab Imamat sebaliknya, saudara. Sama itu. Nah, kitab Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-19. Imamat 26 ayat 19. Kitab Imamat 26 ayat yang ke-19. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu, ya, yang kau banggakan. Yang kau banggakan, kemanusiaan yang dibanggakan, kekayaan yang dibanggakan, kepandaian yang dibanggakan, pengaruh yang dibanggakan. Nanti itu Tuhan katakan, kalau tidak bertobat, aku akan mematahkan semua kekuasaanmu. Dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi. Ini terbalik, ya. Yang di atas jadi besi, dan tanahmu sebagai tembaga. Sedangkan tanah itu menjadi apa? Tembaga. Kita Ulangan, langit jadi tembaga, tanah jadi besi. Lah kalau kemudian Ulangan diambil tembaganya, ya, Imamat diambil tembaganya, dicepit dengan tembaga. Kira-kira tembaga panas dari atas, dari bawah, kemudian turun. Apa yang terjadi, saudara? Bukan cuma penyet, saudara, habis. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus memperhatikan ada kemurahan Tuhan. Saya mau mengatakan penyucian lewat api itu suatu kemurahan Tuhan. Apapun dosa kita, apapun kejahatan kita, apapun kenajisan kita, seperti jemaat di Tiatira ini hamba-hamba Tuhan terlibat perzinahan, hamba-hamba Tuhan terlibat penyembahan berhala. Saudara bisa bayangkan betapa kotornya gereja Tuhan pada saat itu. Gereja Tuhan yang harusnya kudus, orang-orang yang melayani harusnya orang-orang yang kudus. Tetapi apa yang terjadi? Hamba-hamba Tuhannya terlibat perzinahan, persundalan, ya, kemudian terlibat penyembahan berhala, pemberhalaan. Saudara bisa bayangkan betapa amarah Tuhan itu akan dinyatakan lewat penghukuman yang menyala-nyala. Tetapi walaupun jemaat ini layak untuk dihukum oleh Tuhan, tapi kita lihat Tuhan lebih dahulu memberikan apa? Kemurahannya. Lewat apa? Penyucian. Supaya apa?
Supaya kalau mau mengalami penyucian, saya akan perlihatkan dalam jemaat ini betapa baiknya Tuhan. Oh, luar biasa. Kita Wahyu pasal yang kedua tadi, kita lihat Wahyu pasal yang kedua. Oh, luar biasa betapa baiknya Tuhan. Tuhan menghukum Tuhan, maka menghukum manusia itu tidak langsung dihukum, tetapi Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Saudara, ini harus menjadi pengertian kita di hari-hari ini. Tuhan tidak langsung menghukum, tetapi Tuhan memberikan kesempatan apapun dosanya. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu tidak mau memanfaatkan kemurahan Tuhan itu lewat penyucian, maka tidak ada jalan lain. Ya, disucikan, tidak mau disucikan. Ya, maunya apa, saudara? Diberikan kesempatan bertobat, tidak mau bertobat. Maunya apa, saudara? Tidak ada lain buat dia kecuali apa? Dibinasakan lewat penghukuman. Oleh sebab itu, jangan remehkan, jangan abaikan kemurahan Tuhan yang besar buat kita. Penyucian Tuhan, itulah kemurahan Tuhan. Nah, kitab Wahyu pasal yang kedua, saya akan perlihatkan betapa besar kemurahan Tuhan. Luar biasa. Seandainya saya jadi seperti di pihak Tuhan, saya tidak mungkin melakukan itu. Tapi Tuhan lakukan itu. Tolong baca ya. Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, saya bayangkan itu luar biasa. Ayat yang Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 21. Kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Siapa dia yang diberikan waktu untuk bertobat? Siapa dia? Isabel. Isabel ini adalah orang yang menyebabkan kesucian jemaat Tuhan itu kemudian dicemarkan. Kepada dia, Tuhan masih memberikan dia kesempatan bertobat. Luar biasa ini kebaikan Tuhan. Orang yang menyebabkan jemaat yang kudus itu menjadi cemar, menjadi kotor, toh kepada dia Tuhan berikan kesempatan bertobat. Aku berikan dia kesempatan untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Tapi dia yang tidak mau bertobat. Tuh, teruskan. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan terima kasih. itu. Orang-orang yang terseret dengan pengajaran yang tidak baik ini juga Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat. Ya, virusnya Tuhan berikan kesempatan bertobat, berubah. Orang-orang yang tercemar dengan virus ini Tuhan berikan kesempatan bertobat. Bahkan ayat mengatakan pengikut-pengikutnya, anak-anaknya juga Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat. Tetapi kalau mereka tidak mau menggunakan kesempatan bertobat, tidak ada lain jalan buat mereka selain apa? Penghukuman. Kaki tembaga itu menunjukkan penghukuman. Mereka akan diinjak dengan penghukuman yang tidak mengenal belas kasihan. Sebab apa? Mereka sudah mempermainkan belas kasihan Tuhan. Bayangkan ini. Ya, kalau kita ibu-ibu coba saudara, cuci pakaian saudara. Pakaian yang kotor dicuci sampai bersih. Tahu-tahu anak kita datang bawa tangannya ada kecapnya. Ma pegang saudara. Marah enggak saudara? Capek setengah mati bersihkan, dengan mudahnya anak kita kotorkan lagi. Kita marah. Padahal itu anak kita. Kita ngamuk. Tuhan memberikan kesempatan buat Isabel ini, wanita Isabel, untuk bertobat. Kita lihat, sehingga kalau Tuhan menghukum, maka penghukuman itu penghukuman yang sempurna, penghukuman yang tidak dapat diganggu gugat. Kenapa? Memang benar-benar orang ini layak untuk dihukum. Nah, malam hari ini saya mau menyatakan ya, kira-kira yang dihukum oleh Tuhan apa, saudara? Apanya, saudara? Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi membenci apa? Dosa. Ada satu pengajaran Tuhan katakan, kalau tanganmu berbuat dosa, apa, saudara? Potong. Supaya apa? Kamu sebagian besar tubuhmu, hidupmu bisa selamat. Tangan yang berbuat dosa ini, ya biar tidak apa-apa buntung ya. Kaki tidak apa-apa buntung, yang penting hidupmu selamat. Mata membuat kita berdosa, dan banyak kali memang mata ini yang paling banyak membuat kita berdosa. Kejahatan, kenajisan ini datangnya dari mata, saudara. Dan Tuhan cungkil, lebih baik kamu masuk surga satu mata daripada dua mata masuk neraka. Perhatikan ini ya. Nah, kita lihat dengan kata lain, Tuhan itu
kalau Tuhan menghukum, sebenarnya yang Tuhan menghukum adalah dosa. Tetapi kalau ada orang yang kemudian lebih sayang dosa daripada kesempatan untuk bertobat, maka dengan orangnya sekalian dihukum oleh Tuhan. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Sebenarnya yang akan dihukum oleh Tuhan bukan orang, bukan manusia, tapi dosa dalam manusia itu. Oleh sebab itu Tuhan memberi kesempatan. Saya kasih contoh, misalnya demikian, ini dosa. Ya, dosa. Tuhan katakan, yang mau Tuhan hukum itu dosa ini. Tetapi kalau ada Tuhan katakan, lepaskan dosa itu, lepaskan. Sebab ya aku akan hukum bukan kamu, dosamu itu, lepaskan. Tapi Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk lepaskan. Dia tetap pegang, mau tidak mau sudah. Dengan orang yang pegang dosa ini juga akan mengalami apa? Penghukuman. Nah, malam hari ini saya secara singkat saya akan memberikan apa itu dosa. Ya, apa itu dosa? Ya, lebih dulu dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Ini secara singkat ya, supaya tahu ya. Saya ini berdosa atau enggak? Kalau mencuri, membunuh, berzina jelas ya. Enggak usah tanya ya. Sudah tahu. Tetapi ada hal-hal yang lebih, ya kita pikir ini wilayah abu-abu sudah. Kita suka, tapi apa benar? Apa boleh enggak? Nah, malam hari ini saya akan sampaikan ya. Kita 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Ini beberapa definisi dosa, di mana seharusnya dosa itu yang akan dihukum oleh Tuhan. Tapi kalau ada orang yang pegang itu, walaupun Tuhan berikan kesempatan, lepaskan. Isabel, Tuhan berikan kesempatan, lepaskan itu pengajaran yang tidak benar, lepaskan itu. Isabel tidak mau bertobat. Isabel itu kena penghukuman dari Tuhan. Ya. Nah, kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Tolong baca. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, jadi dosa itu setiap pelanggaran terhadap hukum Allah. Hukum yang mana? Seringkali manusia berkelit ya. Hukum yang mana? Kasih saja 10 hukum Taurat. Dari 10 hukum Taurat itu, apa yang kita langgar itu? Tuhan katakan, itu merupakan pelanggaran. Untuk jemaat di Tiatira, jangan berzina, mereka berzina. Untuk jemaat di Tiatira, jangan menyembah berhala, mereka menyembah berhala. Kenapa? Ada satu wanita yang menyebabkan mereka jatuh dalam dosa. Dosa sama dengan apa? Pelanggaran hukum Allah. Yang kedua, ya, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Perhatikan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, nah, perhatikan, tetapi ia tidak melakukannya. Kalau mencuri, berzina, membunuh, ya, menyembah berhala lebih gampang ya, melanggar hukum Allah. Kita sudah baca, setiap hari kita hafal 10 hukum Taurat. Tetapi Tuhan katakan, jadi seseorang yang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ya, ia berdosa. Ia berdosa. Tahu melakukan kebaikan. Sangkor, perhatikan. Musik, perhatikan. Imam-imam, perhatikan. Kita melayani, tetapi bukan berarti kita melayani seenaknya kita. Ada aturan-aturannya Tuhan. Perhatikan. Ada sesuatu yang harusnya kita tahu apa yang baik. Apa itu? Katakan tidak ada aturan tertulis. Tapi apa peraturan seorang imam? Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tahu melakukan yang baik. Sebab apa? Untuk dunia kita lakukan yang baik, tapi untuk Tuhan tidak kita lakukan. Kita melayani, kita pikir kita melayani, tapi Tuhan katakan, seseorang yang tahu bagaimana ia berbuat baik, tahu. Seharusnya bisa lebih baik itu tahu, tapi tidak dilakukan. Tuhan katakan, dia apa? Berbuat dosa. Oleh sebab itu kita mohon Tuhan, saya melayani asal-asalan, saya melayani apa adanya. Tahu, misalnya saya kalau beribadah itu seharusnya bagaimana, bersikap itu bagaimana. Tahu apa yang baik, tapi tidak dilakukan. Pertimbangannya banyak, saudara. Ribet lah, ya capek lah, ya tidak ada waktu lah, apalah. Tuhan katakan, kalau dia tahu apa yang baik dan tidak lakukan, dia berdosa. Ya, kemudian Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Injil Yohanes, singkat saja ya. Singkat saja. Injil Yohanes pasal 19
16, maafkan, ayat yang ke-9. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-9. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tidak percaya, tetap tidak percaya kepadaku. Yang berbicara siapa, saudara? Bukan Rasul Paulus, bukan Rasul Petrus, siapa? Tuhan Yesus. Tidak percaya kepadaku berarti tidak percaya siapa? Tuhan Yesus. Bagi kita di hari-hari apa? Tidak percaya firman Allah. Terus terang, saya tidak berani mengatakan sesuatu kalau itu di luar firman Allah. Sehingga apa yang saya sampaikan itu harus sesuai dengan firman Allah. Kalau saya menyampaikan di luar firman Allah, nomor 1 bisa dibantah. Tapi nomor 2, saya harus bertanggung jawab kepada Dia yang menetapkan saya sebagai penyampai firman Allah. Oleh sebab itu, ya, tidak percaya pada firman Allah, tidak percaya pada firman Allah itu sama dengan tidak percaya Yesus. Apa yang kita dengarkan malam hari ini? Ada perintah Tuhan, ada janji Tuhan. Tidak mungkin lah. Tidak percaya kepadaku itu sama dengan berbuat dosa. Yohanes pasal 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18 sama itu ya. Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ya, ia tidak akan dihukum. Ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ya. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, hukuman itu sama dengan apa? Dosa. Ya. Kemudian Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Roma 14 ayat 23. Jadi sedikit saya sampaikan secara garis besar Roma 14 ayat 23 supaya saudara tahu apa sih dosa, apa sih yang nanti mengundang penghukuman Tuhan. Itu yang Tuhan ingin kuduskan, sucikan, lepaskan. Jangan tetap pegang. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk lepaskan itu ya. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Tetapi barang siapa yang bimbang, ya, kalau ia makan, perhatikan, ia telah dihukum. Ya. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, ya, adalah dosa. Ini saudara, apa yang saya sampaikan ini saudara bisa garis merah, saudara bisa taruh tanda ya, sebab ini sangat penting. Segala sesuatu yang bukan iman, ada syak. Dalam hati ada syak. Belum kita sudah syak. Ini benar enggak ya? Ya, itu Tuhan katakan segala sesuatu yang kita lakukan di luar iman itu adalah dosa. Ya, bukan hanya sekedar membunuh, bukan hanya berzina, tapi Tuhan akan segala sesuatu yang di luar iman itu adalah dosa. Ya, kita sudah syak, sudah bimbang, dan kita teruskan. Tuhan katakan dosa, bukan hanya kegagalan, saudara, tapi dosa itu. Yang terakhir, ya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-23, 1 Samuel pasal 15 ayat 23. 1 Samuel 15 ayat 23. 1 Samuel 15 ayat 23. Nah, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan pendurhakaan itu sama dengan pemberontakan ya. Pemberontakan, terutama pemberontakan terhadap apa, saudara? Terhadap firman Allah. Tuhan berfirman kepada Saul, tumpas habis semua orang Amalek. Dia melakukan sebagian. Dia berontak terhadap Tuhan, walaupun seolah-olah dia melakukan firman Allah, tapi tidak sepenuhnya, tidak sepenuh hati. Samuel katakan itu pemberontakan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Itu dosa bertenung, teruskan. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Perhatikan. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, terima kasih. Oleh sebab itu, di hari-hari ini setiap kita mendapatkan kesempatan, kalau kita masih mendengarkan firman Allah, jangan grundel, saudara. Tiap kali dengar firman kena, tiap hari dengar firman mesti kena. Saya mau mengatakan sebenarnya itu adalah perpanjangan sabar Tuhan, kemurahan Tuhan. Seandainya Tuhan tidak baik sama kita, Tuhan biarkan engkau melakukan di luar iman, engkau melanggar perintah Tuhan, engkau tidak percaya pada Tuhan, engkau melenceng dari target, dari sasaran, engkau dibiarkan. Tapi kalau kita masih mendengarkan,
apa-apa yang tidak benar yang sempat kita lakukan, itu sebenarnya kesempatan untuk bertobat. Tetapi perhatikan, kalau kesempatan untuk bertobat itu tidak dilakukan, tidak dimanfaatkan, seperti Isabel, seperti hamba-hamba Tuhan yang berbuat zina dengan dia, Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat. Dan kalau mereka tidak bertobat, maka Tuhan katakan tidak ada jalan lain buat mereka selain apa? Kaki dari tembaga itu akan menghukum mereka. Apa penghukuman? Mungkin saudara mengatakan, loh kalau sampai sekarang kok masih jaya, masih hidup lebih kaya lagi. Tapi saya mengatakan, apa penghukuman yang sudah mereka terima? Yaitu apa? Alkitab mengatakan, setiap orang yang lebih suka dosa daripada bertobat, Tuhan katakan, itulah penghukuman Tuhan. Sekarang ini di bumi ini, mereka sudah mengalami penghukuman. Dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ini Tuhan katakan, inilah penghukuman yang sedang terjadi. Sudah mendapatkan kesempatan bertobat, tetapi tidak mau bertobat. Sudah mendapatkan kesempatan untuk selamat, tidak mau selamat. Tuhan katakan, sebenarnya belum sampai neraka. Sekarang ini dia sudah berada dalam hukuman Tuhan. Injil Yohanes pasal 3, Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19. Oleh sebab itu, ini harus kita mengerti. Jangan iri, Tuhan katakan, jangan iri dengan orang fasik. Tuhan katanya orang fasik dihukum Tuhan, kok masih kaya, tambah kaya lagi. Tuhan katakan, ketidakmauannya untuk bertobat itu suatu hukuman buat dia. Untuk apa? Menunggu waktu kematian tubuh untuk masuk dalam api neraka. Oleh sebab itu perhatikan ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu, Ya. terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan lebih daripada menyukai terang, dosa, lebih menyukai kegelapan dari terang itu, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. ya. Terima kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita masih ada dalam tubuh ini, berulang-ulang kali saya katakan, kesempatan hidup dalam tubuh ini adalah kesempatan untuk bebas dari hukuman Allah. Sehebat apapun, sekotor apapun, senajis apapun dosa manusia, kalau dia masih hidup dalam tubuh, selalu terbuka jalan untuk luput dari penghukuman. Di mana Tuhan katakan orang yang di dalam Kristus tidak mengalami penghukuman. Tetapi kalau kemudian walaupun masih hidup dalam tubuh, tapi sudah tidak mau bertobat, perhatikan, sebenarnya dia tidak tunggu neraka. Sekarang ini di dalam tubuh yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk bertobat. Berulang-ulang kali saya katakan, seandainya iblis itu punya tubuh seperti kita, iblis menjadi orang pertama yang bertobat. Kenapa? Dia tahu persis api neraka itu, siksa neraka itu dia sangat tahu. Tapi iblis tidak punya sarana untuk bertobat. Dia tidak punya tubuh, sehingga dia tidak bisa bertobat. Sehingga apa yang dia lakukan? Daripada dia mati sendiri, dia ajak sebanyak mungkin manusia untuk menemani dia dalam api neraka. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga kita mengalami, selama masih dalam tubuh, ada kesempatan mendengarkan firman Allah. Jangan dongkol, jangan marah, tapi manfaatkan. Ya, tidak mau bertobat itu suatu penghukuman. Dan Alkitab sudah menubuatkan, dalam akhir zaman akan ada orang-orang demikian. Sebagai pembuktian untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini, supaya saudara jangan bimbang, kitab Wahyu pasal yang ke-9, kitab Wahyu pasal 9 ada. Sudah habis-habisan, dipukul habis-habisan. Bukan malah bertobat minta ampun, malah maki-maki Tuhan, malah menghujat Tuhan, malah tidak mau bertobat. Itu suatu penghukuman. Tolong baca ya, Wahyu pasal yang ke-9, itu sudah masuk dalam penghukuman. Kaki tembaga sudah menginjak dia. Wahyu pasal yang ke-9, kitab Wahyu pasal 9 ayat yang ke-20. Tetapi manusia lain, Ya. yang tidak mati oleh malapetaka itu, masih hidup dalam tubuh, sudah mengalami curahan sangkakala yang ke-6, sudah mengalami itu, tapi mengatakan tidak mati, masih hidup, ada kesempatan bertobat, tapi tidak menggunakan kesempatan. Manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat Ya. dari perbuatan tangan mereka. Terus Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat, terus menyembah roh-roh jahat. Teruskan. dan berhala-berhala dari emas dan perak, Ya. dari tembaga, Terus. batu dan kayu, Ya. yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Ya. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, Ya. sihir, percabulan, dan pencurian. Dosa-dosa ini ada pada jemaat di Tiatira. Ayat mengatakan dia tidak mau bertobat. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 9. Wahyu 16 ayat 9.
Oleh sebab itu kalau kita masih takut, aduh Tuhan tolong, itu kesempatan besar untuk luput dari hukuman Allah. Tuhan sedang bekerja, gunakan kesempatan itu. Masih ada penyesalan, masih ada kepingin untuk berubah, bertinggalkan yang tidak baik. Itu kesempatan untuk bertobat. Manfaatkan. Jangan sampai hati sudah sedemikian keras dan tidak mau bertobat dan tidak mampu lagi bertobat, ya. Kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-9. Wahyu 16 ayat yang ke-9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Ya. Dan mereka menghujat nama Allah. Coba bayangkan, saudara, ya. Ya, ayat mengatakan nanti ini celaka, ini cawan yang keempat akan terjadi. Ayat mengatakan matahari itu akan sangat panas. Kita mulai mengalami, belum sampai pada Wahyu pasal yang ke-16 ini, kita sudah mulai mengalami ini. Dunia menyadari terjadi apa, saudara? Global warming. Matahari makin panas. Kenapa? Lapisan yang menyalut, yang membentengi, melindungi matahari supaya tidak langsung kena, mulai sobeknya kelihatan, mulai lebih besar lagi. Ada penelitian mengatakan makin mengecil. Tetapi yang kita rasakan sebaliknya, makin panas. Tretes yang dulu panas, Malang dingin, ya, Malang yang dulunya dingin, Bandung yang dulunya dingin, kita ke Manado, Manembo itu dulunya dingin, sekarang tidak sedingin dulu, saudara. Global warming, ya. Matahari menjadi makin panas. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ayat mengatakan nanti matahari itu akan membakar. Saya masih SD, pakai kaca pembesar. Kita fokuskan dengan matahari itu, kertas terbakar. Nanti akan terjadi, tidak usah pakai kaca pembesar, saudara. Ayat mengatakan panas matahari akan membakar, akan menghanguskan. Tapi toh manusia yang sudah terbakar tidak bertobat, lebih suka pegang dosa daripada minta ampun untuk bertobat. Sekali lagi, ayat 9. Ya, 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Ya. Dan mereka menghujat nama Allah, Ya. yang berkuasa atas malapetaka itu. Ya. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Tidak bertobat. Kemudian selanjutnya pada ayat yang ke-11, perhatikan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga, Ya. karena kesakitan, Ya. dan karena bisul mereka. Ya, ada tumor ganas mengelanda manusia. Ini akhir zaman. Saya juga melihat hari-hari ini, kalau dulu orang kanker, tumor itu jarang-jarang, saudara. Miris sekarang berada di sekitar kita. Orang yang kita kenal di sekitar kita. Begitu luar biasa. Ayat mengatakan nanti pada akhir zaman itu massal, terjadi massal. Ya. Nanti ayat mengatakan bisul itu begitu membuat orang sakit. Ada bisul. Ayat yang ke-11 sekali lagi. Dan mereka menghujat Allah yang di surga, Ya. karena kesakitan dan karena bisul mereka. Ya. Tetapi mereka tidak bertobat Tidak bertobat. dari perbuatan-perbuatan mereka. Ini suatu penghukuman. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau masih ada rasa penyesalan, kalau masih ada kerinduan untuk Tuhan, saya rindu untuk tinggalkan hidup lama saya, tinggalkan sesuatu yang tidak berkenan, tinggalkan sesuatu yang tidak baik, untuk saya lebih baik lagi, lebih berkenan. Itu merupakan kesempatan kita luput dari hukuman Allah. Dan Tuhan tidak akan menghukum sebelum memberikan kesempatan untuk bertobat. Oleh sebab itu di hari-hari ini manfaatkan seberapa kesempatan Tuhan memberikan kita kesempatan. Gunakan kesempatan malam hari ini. Ada tubuh dan darah Tuhan. Sehebat apapun ikatan itu, kita berseru, Tuhan, darahmu, tubuhmu dipecahkan supaya aku lepas dari ikatan dosa itu. Tuhan, saya mau lepas. Tuhan, mampukan saya. Saya tidak mampu, Engkau mampukan saya. Ada kesempatan darah Tuhan untuk kita manfaatkan sekarang, ya. Kita bangkit berdiri. Kita akan gunakan waktu yang ada. Oh, haleluya. Pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Kita akan gunakan. Ada tubuh dan darah Tuhan untuk kita nikmati, kita makan dan kita minum. Haleluya. Kita nyanyi